Ustaz pernah muda nggak? Masih muda sebenarnya. Oh masih muda. Iya benar ya. Kan ada infeksi di daerah gusi saya. Jadi dokter bilang ini tidak ada jalan lain, harus dioperasi. Dan operasi mengharuskan 3 gigi di depan dicabut. Bayangin coba, belum nikah, belum apa, udah kena ponis. 3 gigi. Karena penyesalan yang paling mengerikan itu adalah penyesalan orang yang sudah meninggal. Kalau seandainya penghuni kubur bisa update status, kira-kira apa statusnya? Pulangkan saya. Kembalikan saya ke dunia, saya mau sholat. Dan kita nggak boleh merasa paling suci dan bersih, itu nggak boleh. Jadi takut mati karena banyak dosa itu harus tetap ada di dalam hati sampai akhir hayat menjemput. Yang tidak boleh itu adalah takut mati karena cinta dunia. Itu yang nggak boleh. Aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Asyarif Sumatera Utara, Aspire to Inspire. Sobat Al-Azhar, hari ini kembali lagi bersama Rida. Kan sudah kemarin dikasih tahu kalau Rida yang akan mengisi podcast Al-Azhar. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat seru, terutama anak muda. Jadi anak muda wajib tonton video ini. Dan kita sudah mengundang tamu yang sangat keren. Tamunya kurang muda ya. Kurang muda atau sudah tidak muda lagi. Ada Ustadz Taufik Fadilah LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz manis sekali Ustadz. Ya Allah, spill skincare-nya Ustadz. Sekali setahun manisnya nih. Ustadz Taufik. Ustadz sekarang usia? Sebenarnya ini rahasia ya, tapi ya udah deh disebut deh karena biar bagaimanapun ketahuan juga lah, nggak mungkin. Privasi ya Ustadz, usia itu privasi ya? Benar nggak juga lah. Tapi kalau saya bilang 17 kan orang nggak ada yang percaya. Jadi usia sekarang saya sudah 45. Kalau di tahun Masehi, tapi kalau di tahun Hijriah usia saya sudah 46. Ini banyak anak muda yang belum tahu ini. Nanti akan saya jelaskan. Oh, tahun Hijriah itu berarti 1 tahun lebih maju daripada tahun Masehi ya Ustaz? Ya, jumlah hari tahun Hijriah itu lebih sedikit daripada jumlah hari di tahun Masehi. Jumlah hari di tahun Hijriah itu sekitar 354 hari, sementara kalau di tahun Masehi itu 365. Iya. Itu. Oh, berarti kita juga harus tahu. Jangan-jangan merasa muda padahal udah tua. Ya. Nah, contoh misalnya orang yang usianya 37 tahun di tahun Masehi itu kemungkinan sudah 38 di tahun Hijriah. Oh iya, 1 tahun lebih. Makanya itu Rasulullah meninggal di usia berapa Rasulullah? 62 atau 63 itu ya. Kalau di tahun Masehinya ya mungkin usia Rasulullah cuma 60 atau 61. Oh iya benar. Nanti Jadi itu perkiraan bisa Hijriah. dibuktikan dengan hitungan hari deh ya. Oke, Ustadz Taufik tadi, mohon maaf Ustadz, kita langsung nanyain umur ya. Kata Ustadz Taufik ini privasi, nggak apa-apa, privasi yang sangat kita butuhkan. Jadi Ustadz, hari ini tuh Sobat Al-Azhar ingin tahu sepanjang Ustadz kan ini berarti generasi X. Teman-teman Sobat Al-Azhar. Ustadz tahu generasi X, Ustadz generasi X. Jadi Ustadz kelahiran tahun 1979. Ada Sobat Al-Azhar yang kelahiran tahun 1979. Nah, ini Ustadz Taufik temannya. Jadi Ustadz ini kan Ustadz generasi X. Kemudian setelah generasi Ustadz itu ada generasi Y. Saya generasi Z. Usia saya 22 tahun. Okay. Nah, anak-anak di generasi Z sekarang ini Ustadz sedang mengalami bukan krisis kepercayaan diri ya, krisis identitas diri mungkin. Jadi gitu kita ini kan masih muda, masih mencari-cari Ustadz. Gimana sih mau kemana sih hidup ini, mau dibawa kemana, dunia apa yang harusnya kita tekuni gitu anak-anak muda sekarang. Dan Ustadz kan sudah melewatinya. Ustadz pernah muda nggak? Masih muda sebenarnya. Oh masih muda. Iya benar ya. Saya lihat Ustadz, kalau misalnya orang-orang yang umur 60 ngeliat umur 40 bilangnya muda. Orang 40 ngeliat umur 20 muda. Nah menurut Ustadz yang sudah melewati masa muda usia 20-an, masa emas, hal apa sih Ustadz yang pernah Ustadz lewati, Ustadz berhasil melewatinya dan hari ini terkenang sama Ustadz? Itu banyak ya Rida ya, apa yang bisa saya lewati. Contohnya waktu saya
kuliah S2 ya, strata 2, itu hampir tidak selesai. Dan bahkan saya sempat berencana mengundurkan diri. Oh, Tapi akhirnya dengan motivasi dari orang tua, teman-teman ya akhirnya berhasil juga dan lewat juga gitu. Jadi banyak itu salah satunya ya, sesuatu yang akhirnya lewat juga. Terus saya juga dulu pernah eh, apa namanya ya, dapat vonis dari dokter begini begitu ya, akhirnya saya lewatin juga gitu, nggak ada masalah, tidak seserius yang dibayangkan atau yang divonis dokter dulu. Itu salah satunya gitu. oh iya, hal-hal yang menakutkan anak-anak muda tuh pasti hadapi ya Ustadz. Ya, S2, Ustadz S2 usia berapa? saya selesai S2 itu di usia 31 tahun. Hmm. Selesai S1, Di usia 26 tahun. Ustadz Taufik ini, teman-teman, LC, Ustadz berkuliah di Nama kampusnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Bahasa Arab. Ini kampus yang merupakan cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud, Riyadh, Arab Saudi, ada di Jakarta. Ustadz ini LC, teman-teman. Jadi sudah, ternyata justru bukan sarjana ya Ustadz yang apa ya Ustadz, tantangan atau ketakutan yang Ustadz merasa wah sudah terlewati. Enggak ya Ustadz, ternyata S2. Pas di S2-nya ya. Karena Sobat Al-Azhar yang udah melewati sarjana kayak alhamdulillah sudah lewat. Oh ternyata masih ada S2 yang lebih berat gitu ya. Iya. Ustadz melewati berarti pendidikan yang membuat Ustadz merasa sudah melewati hal besar. Ustadz tadi bilang Ustadz divonis. Divonis apa Ustadz? Ya sebenarnya nggak berat-berat banget sih. Apa Ustadz? Ada Berat nggak berat sama Ustadz, berat sama kita. Jadi waktu itu saya masih ingat itu ya. Kan ada infeksi di daerah gusi saya. Jadi dokter bilang ini tidak ada jalan lain, harus dioperasi, dan operasi mengharuskan 3 gigi di depan dicabut. Bayangin coba, belum nikah, belum apa, udah kena vonis 3 gigi depan mana Ustadz? Atas atau bawah? atas itu. Jadi wah ini cari Pasti dokter. Ustadz jadi cute nanti. Betul, cari dokter. Kalau hari ini Cari datang. dokter yang lain lah, ini gimana urusan? Oh gitu ya. Saya bukan mikirin yang penampilan ini, coba nanti kalau gigi 3 di depan itu dicopot, ini pengaruh sama kualitas bacaan Quran, makhorijul huruf itu kan ada. Makhorijul huruf itu kan ada yang Ini alasan nggak sih Ustadz? Bener. Iya, alasan juga sekalian lah. Mana belum nikah lagi waktu itu. Iya kan? Ya Jadi kemungkinan untuk menggait wanita-wanita cantik itu agak turun sedikit ya Ustadz. jadi wajar dong ya, karena kan waktu itu dokter spesialis yang mengatakan begitu. Saya pun juga ya gimana ini, kok begini banget sih. Ya udah akhirnya saya cari alternatif lain. Ya sudah, akhirnya saya lewati juga kok. Sampai sekarang ya aman-aman aja gitu, nggak separah yang dibayangkan. Kayaknya ini pengalaman orang-orang yang divonis itu selalu melarikan diri mencari dokter lain untuk mendukung, Biasa. untuk tidak mendukung dokter satunya, mendukung kita. Selama dokter lain kita cari nggak masalah. Asal jangan dukun loh, atau paranormal. Dan zamannya sekarang udah parabola, masih paranormal. Oke Ustadz, Ustadz divonis apa tadi Ustadz, gusinya Ya, ada virus. ada apa ya namanya, semacam infeksi gitu ya, atau Terus kemudian sehat Ustadz. Ya, Sehatnya itu maksudnya ya perawatan. Akhirnya saya tempuh ke dokter lain yang tanpa harus pakai cara begitu, gigi dirawat, infeksinya dibersihkan, bahkan sudah mengarah ke kista gitu ya. Perawatan berjalan 6 bulan ya sembuh sampai sekarang gitu. ya hari ini baik-baik saja ya Ustadz. Tapi waktu menghadapi itu rasanya gimana Ustadz? Jantung apakah? Ya kalau yang memvonis saya tukang becak, saya masih dokter spesialis gitu loh. Dokter spesialis. Wah. Sudah teruji ya Ustadz pendidikannya. Cuman memang kata teman saya yang salah itu saya. Waktu itu saya datang ke dokter spesialis bedah mulut. Jadi memang bawaannya pengen bedah aja itu. Iya, targetnya Ustadz membedah sebanyak mungkin mulut-mulut orang Betul. lain. Jadi kata teman saya harusnya lu datang ke dokter spesialis akar gigi kayak apa kayak lah gitu. Ini datang ke SPBM. Memang dia akan cari yang mau dibedah gitu katanya. Jadi salah saya juga sih akhirnya. Iya Ustadz, itu kan dia ada target dia Ustadz. Kayak kita kan mungkin teman-teman kita sales es krim misalnya, Ustadz targetnya adalah menjual es krim sebanyak mungkin. Itu tadi dokter bedah mulut targetnya adalah membedah sebanyak mulut. Jadi yang salah saya juga akhirnya. Tapi lucu ya. Jadi pengalaman muda yang traumatis ini malah jadi terdengar lucu ya ketika sudah melanjutkan hidup gitu ya. Betul. Ustadz, di masa muda itu ada penyesalan terbesar nggak Ustadz yang pernah? Pastilah.
hanya orang gila yang nggak punya rasa penyesalan. Kalau orang masih waras, sewaras-warasnya orang, Pasti pernah menyesal. semua orang pernah punya rasa penyesalan. Ya, bahkan Rasulullah pun sering berandai-andai. Rasulullah Oh pun iya, sering iya. berandai-andai, kalau Allah begini kayak itu wajar, satu hal yang sangat normal. Itu kan bagian dari evaluasi diri ya. Kita menyesali sesuatu yang pernah tertinggal dan terlupakan atau terlewatkan yang kita sia-siakan waktu itu. Nah, setelah sekarang itu biasa saya rasa, dan bukan cuma biasa, harus dirasakan oleh setiap orang. Itu dia. Dan kan Ustadz, generasi sekarang nih Ustadz ya, ini tuh sedang ramai-ramainya di halayak, di publik. Kalau generasi sekarang ini dianggap lemah, kan kasus bunuh diri juga banyak ya Ustadz. Karena kita mungkin saja ya Ustadz menganggapnya tidak ada dukungan. Kemudian gini Ustadz, merasa kalau penyesalan seperti tadi kan ada ketakutan, ada penyesalan dan lain sebagainya yang kita gejolak-gejolak yang kita alami ketika muda kan Ustadz. Itu tuh kita nggak tahu Ustadz, itu tuh normal. Ya, selama dalam batas yang normal gitu. Ada penyesalan yang normal, ada juga yang tidak normal, ada juga sih. Ustadz penyesalan apa yang sudah penyesalan terbesar yang sudah Ustadz lewati atau mungkin masih terbayang-bayang hari ini? Ya, sampai sekarang pun masih menyesal itu pasti ada lah ya. Ya salah satunya ya banyak sebenarnya, ini rahasia juga sih. Cuman ya sudah lah, kalau saya mungkin harus mengungkapkan, saya meleset target saya untuk menghafal hadis Bukhari dan Muslim. Itu juga salah satu penyesalan saya kan gitu kan. Banyak lagi penyesalannya dulu. Ada satu penyesalan juga yang sampai sekarang masih terbayang-bayang, tapi itu memang hal sepele ya. Jadi saya teringat sama almarhum ayah. Jadi sehari atau 2 hari sebelum meninggal itu beliau minta sesuatu sama saya, minta belikan roti, cuman itu doang. Nggak minta belikan mobil, nggak minta belikan rumah, minta belikan roti. Dan saya 2 hari sebelum meninggal, cuman kan ayah itu lagi dalam kondisi susah makan gitu kan, 2 hari minta roti, dan rotinya gampang didapat. Kebetulan setiap kali saya pulang kerja kan saya melewati tempat jual roti. Pas dia minta, disitulah saya lupa dan dilupakan Allah. Bukan nggak ada duit, bukan nggak ada waktu, tapi tidak ada ingatan waktu itu. Jadi itu memang menyesal. Cuman roti aja dia minta, bukan mobil, bukan rumah, bukan. Kenapa itu jadi penyesalan? Apakah hari itu kan 2 hari sebelum beliau meninggal? Apakah hari esoknya atau mungkin itu pagi, sore? Pak saya, tapi jelas dia minta itu karena kan memang. Apakah hari selanjutnya sebelum beliau meninggal itu kan 2 hari? Keesokan harinya Ustadz tetap nggak ingat tentang roti itu? Atau kan sudah meninggal baru ingat? Teringat, hanya saja memang untuk kembali ke tempat itu perlu waktu dan nggak keburu lah, itu aja. Saya juga sama sih Ustadz. Kalau soal ayah itu sedih. Karena sama Ustadz persis. Sehari sebelum ayah saya akhirnya dilarikan ke rumah sakit, itu beliau tidak bisa makan. Saluran makannya itu menutup gitu Ustadz kan. Nah jadi ada riwayat chatnya di WhatsApp saya, beliau nyuruh saya untuk, di rumah saya itu ada toko, beliau nyuruh saya untuk jaga toko. Kemudian karena beliau mau nyuruh mama saya untuk masak bubur sumsum karena mungkin cuman itu alternatif yang bisa ditelan gitu. Nah waktu itu tuh saya males gitu untuk jaga toko. Saya tuh orang yang ini Ustadz, yang lebih baik saya naik motor ke sana kemari daripada harus duduk diem di toko 2 jam. Jadi tuh masih ada riwayat chatnya di handphone saya membaca itu kayak ini nih detik-detik sebelum ayah saya harus tersedak dan itulah mulai dramanya. Itu penyesalan memang ya Ustadz ya. Penyesalan. Apakah setelah melewati penyesalan itu Ustadz ada perasaan ingin memperbaikinya Ustadz? Oh pasti ya. Jadi yang terpenting dari sebuah penyesalan adalah niat untuk memperbaiki. Dan tidak ada kata-kata terlambat selama kita masih hidup, selama matahari terbit dari belum terbit dari barat dan juga nyawa kita belum di kerongkongan, masih ada waktu untuk memperbaiki. Karena penyesalan yang paling mengerikan itu adalah penyesalan orang yang sudah meninggal. Kalau seandainya penghuni kubur bisa update status, kira-kira apa statusnya? Pulangkan saya, kembalikan saya ke dunia, saya mau sholat. Itu yang nggak mungkin. Iya. Itu yang nggak mungkin. Jadi selama penyesalan itu masih ada di dunia, ambillah kesempatan untuk memperbaikinya. Ya, gitu. Dan saya rasa
tidak ada alasan ya bagi siapapun dan usia berapapun merasa terlambat dan sudah tidak mungkin. Tidak, saya rasa ini bukan jumlah apa ya. Sekalipun kita untuk memperbaiki itu nanti nggak akan mungkin 100%, ya nggak masalah. Itu bukan masalah 100% atau berapa persen. Yang penting niat untuk memperbaiki itu ada, sisanya Allah yang menyelesaikan. Ada nggak sih Ustadz perubahan sudut pandang Ustadz ketika masih muda? Pasti. Kemudian sekarang Ustadz, tadi Ustadz usianya berapa Ustadz? 45. 45, wah Jangan masih dibalik ya. sangat muda. 54. Ya masih mengkel lah. Jadi Ustadz kan berarti sudah melewati usia 20-an, di mana itu rasanya tuh kepala ngebul ya Ustadz. Informasi apalagi zaman sekarang nih Ustadz, generasi Z, generasi muda zaman sekarang Ustadz, informasi kan banyak Ustadz. Ya kan Ustadz. Yang satu katanya definisi takut adalah A, definisi kematian adalah A, definisi kematian yang sebelah sini B, sini C, sini D, dan kita bisa mengaksesnya hanya lewat handphone gitu kan Ustadz. Ada nggak Ustadz, ngomong-ngomong soal kematian tadi, sudut pandang Ustadz tentang kematian ketika muda dan ketika di usia sekarang? Kematian suatu hal yang biasa ya, bukan hal yang luar biasa. Jadi ini semua orang pasti akan mengalaminya, bahkan orang yang paling dicintai Allah juga, Rasulullah, mengalami meninggal ya. Hanya saja memang apa yang perlu kita siapkan untuk menuju kematian itu saya rasa yang perlu ya. Jadi tidak pandang usia, dan saya rasa ini untuk pandangan masalah kematian ini kita standarkan aja lah seperti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Sepertinya begitu ya. Jadi nggak harus diserahkan ke setiap orang. Islam sudah jelas memberikan konsep pandangan tentang kematian gitu. Jadi itu suatu hal yang pasti dan tidak mungkin dihindarkan gitu. Kan saya ini Ustadz, waktu saya usia 18 sampai 20 Ustadz, saya itu menerima makna kematian itu sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Wajar. Betul kan Ustadz? Betul. Apakah Ustadz di usia segitu juga? Ustadz Sama. ngerasain nggak? Jadi ini cerita takut mati nih. Iya kan, definisi kematian itu Ustadz kayak sudut pandang ketika muda. Saya kemudian hari ini Ustadz memandang kematian itu adalah sebuah perpindahan alam yang membahagiakan. Tapi kalau dijemput ya, kalau mau mati sendiri itu kayaknya nggak membahagiakan sama sekali karena belum waktunya. Ya sebenarnya Ustadz ada sudut pandang lain nggak ketika muda? Misalnya ketika muda Ustadz kayaknya sangat menakuti kematian. Kemudian ketika hari ini Ustadz merasa kayak, oh ya sudah, kalau saya takdirnya mati sekarang, mati aja. Oke. Jadi takut mati di saat muda itu wajar dan dimiliki oleh semua orang. Hanya saja alasannya yang berbeda-beda. Alasannya, ada orang yang masih muda takut mati karena tunggu dulu deh Pak Ustadz, karena saya belum membahagiakan orang tua, saya belum bisa ngasih cucu ke orang macam-macam kan. Saya belum bisa berkarir, saya belum bisa ini. Terus kok mati sekarang, saya belum bisa memiliki dia, macam itu biasa itu ya. Jadi Targetnya masalah milikin takut, dia. betul, takut mati itu pasti ada di setiap orang, dan itu sudah dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha itu ya. Hanya saja alasan yang berbeda-beda. Alasan yang terindah di balik takut kepada kematian adalah takut akan dosa. Itu yang benar. Jadi kalau kita takut mati nih sekarang ini, dosanya masih banyak gitu. Dosa masih banyak, amal belum seberapa, masih banyak nyakitin orang, taubatnya belum maksimal, istighfarnya belum maksimal, sedekah. Itu wajar, itulah seorang mukmin. Nah, tapi kalau takut mati dalam arti cinta dunia, belum puas, belum dapat proyek ini, belum dapat ini, masih belum puas ngejar dunia, ini yang namanya wahan. Yang dilarang dalam Islam itu namanya wahan. Cinta dunia dan takut kematian itu namanya al-wahnu. Dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, namanya al-wahn, itu yang tidak boleh. Oh ada istilahnya ternyata ya di Islam? Ada. Jadi jenis takut kematian yang inilah yang jangan sampai ini kita punya gitu, kita tanamkan. Tapi kalau selama kita takut mati karena dosa, karena itu wajib dimiliki setiap orang, wajib dong. Saya belajar kayak dari Fahrudin Faiz, kemudian siapa lagi ya, ibu saya sih Ustadz sebenarnya, mama saya yang suka nontonin yang begitu kan Ustadz. Dan beliau juga sharing ke saya, kalau katanya ketika sudah waktunya kita meninggal atau maut sudah menjemput kita, itu ada proses yang menunjukkan kalau Allah tuh maha baik dengan kompleksnya kita kan tadi kan ya Ustadz.
Kita masih banyak dosa, Betul. amal belum banyak. Mm-mm. Tapi kita saksikan di dunia ini begitu banyak orang yang sebelum meninggal biasanya mengalami sakit yang parah. Mm-mm. Dan saya perhatiin gitu, seringkali sakitnya itu dari bagian tubuh yang paling sering mungkin ya, paling sering menyakiti orang atau ya yang paling banyak menguras dosa gitu. Itu menurut Ustadz benar atau enggak? Ya, pandangan umum dalam cara saya akan mengutarakan apa yang ada di dalam hadis Rasul dulu ya, Mm-mm. yang namanya penyakit, ya, cobaan berupa penyakit yang dirasakan oleh seorang mukmin itu tidak berlalu begitu saja loh. Itu semuanya ada maknanya di hadapan Allah dan menghapus dosa orang tersebut. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW ya, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah itu bersabda, la yazalul bala bil mu'min awil mu'minah fi jasadih wa malihi wa waladi hatta laqiyallah wa laisa alaihi khoti'ah. Seorang hamba yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit dan juga cobaan terhadap hartanya berupa kemiskinan dan juga ditinggal oleh orang yang dia cintai. Cobaan itu terus dia jalani sampai tiba ajalnya menjemput dan pada saat itulah dia sudah bersih, tidak ada Iya, lagi benar, dosa di Ustaz. hadapan Allah. Jadi penyakit itu kita harus bisa pandang dari sudut yang lain loh. Betul, penyakit itu tidak enak. Siapa sih yang mau sakit? Semua orang takut kan, betul kan? Dan bahkan kita berusaha untuk sembuh dari penyakit. Tapi kalau kita pandang penyakit ini dari sudut pandang yang lain, Allah baik cara, gitu ya, Ustaz. betul, itulah cara Allah membersihkan hambanya. Makanya saya kalau misalnya ngelihat orang yang meninggal nih Ustadz, saya kan nggak suka sebenarnya nanya kenapa meninggal, padahal kan ya meninggal aja ya Ustadz ya. Tapi ketika saya semakin bertumbuh tadi ya Ustadz, 18 sampai 20 tahun usia saya menganggap kematian itu menyeramkan. Kemudian 20 sampai 22 tahun ini saya banyak belajar, ternyata sebelum meninggal itu ada campur tangan Allah untuk membersihkan kita. Betul. Jadi bisa jadi mungkin jasad yang kita lihat tuh kayak, wah kok serem ya, wah abis sakit kayak bukan dia gitu ya Ustadz. Padahal mungkin saja itulah hasil Allah menguras dosa-dosanya. Betul. Gitu. Itu jasad saja gitu ya Ustadz. Jangankan sakit, kita tertusuk duri sekalipun, hatta syaukatu yushakuh kata Rasulullah, tertusuk duri sekalipun itu akan diampunkan dosa kita di hadapan Allah. Jadi itu dia yang perlu ditanamkan ke anak muda. Mungkin ini hadis dan pemahaman ini banyak belum nyampe ke anak muda ya, makanya hanya memandang musibah dan penyakit itu dari kacamata, oh ini penderitaan gitu doang. Iya benar Ustaz. Padahal kalau kita pandang dari sisi lain ya, itu harus dipahami oleh anak-anak muda, semua generasi muslim itu. Iya, kita harus membiasakan untuk melihat sisi lain. Betul, saya dari sisi sini gitu ya. Iya, kita harus membiasakan untuk melihat dari sisi lain. Tadi kebetulan kita membahas tentang kematian Sobat Al-Azhar. Jadi boleh takut mati, boleh. Ya. Tapi jangan menganggap kematian itu sebagai hukuman. Betul. Karena itu sudah pasti terjadi dan Allah akan mengemas proses kematian itu dengan caranya sendiri gitu. Betul. Jelas pesan ayat itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, muslim. Dan bagaimana sadidu wa qaribu, setelahnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Udah itu aja. Sisanya nanti biar Allah yang ngatur. Iya, Karena benar. kalau kita Jangan kita hitung ya Ustaz, jangan pakai kalkulator kita. Wah, pusing. Bisa dong, mana, dan kita nggak bisa juga mengklaim saat ini saya siap mati deh. Loh kenapa? Saya merasa Amal saya sudah banyak. Amal saya sudah banyak dan dosa saya kayaknya sudah semakin dikit. Itu nggak boleh juga. Salah. Wah, itu malah nambah dosa. Itu nggak boleh. Dan kita nggak boleh merasa paling suci dan bersih, itu nggak boleh. Jadi takut mati karena banyaknya dosa itu harus tetap ada di dalam hati sampai akhir hayat menjemput. Yang tidak boleh itu adalah takut mati karena cinta dunia. Itu yang nggak boleh. Sisanya biar Allah deh yang ngatur, yang menjadwalkan kapan dan di mana ya. Iya, betul. Ustadz dengan pola pikir Ustadz ini kan, Ustadz usia 45 ya, bukan 54. Ustadz kan pola pikirnya sudah lebih matang dari proses Ustadz dari usia 20-an, dari kuliah sarjana, kemudian lulus S2, kemudian sampai hari ini Ustadz menjadi, mungkin saja ya, kita nggak tahu anak-anak Al-Azhar mungkin ada yang menjadikan Ustadz figurnya. Ustadz punya nggak idola, figur, role model? Pasti dong. Siapa yang bisa merubah seorang Ustadz Taufik menjadi? Siapa ya? Tapi kalau gue sebutin juga pada nggak tahu nih siapa. Tapi ada. Ayo kenalin dong Ustadz ke kita. Kita searching nih. Siap Sobat Al-Azhar? Pegang handphone masing-masing. Kita cari siapa.
Oke, itu salah satunya ini ya yang benar-benar merubah saya. Jadi setiap kata dia saya catat, bagaimana pandangannya itu adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Kenal nggak? Tuh. Agak ribet nanti kalau dicari juga siapa sih ini? Gitu. Syekh, nanti kita tulis di caption. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Ya. Beliau adalah Seorang guru ya, beliau adalah seorang pendai. Nah, hanya saja simpelnya itu semua rahasia kehidupan itu sudah diungkapkan oleh beliau deh. filsafat. Enggak, ya cuman dalamnya pemahaman dia terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, ya. Dan dia concern pada pemurnian ajaran Islam. Nah, jadi saya merasa keinginan saya untuk memahami Islam dengan benar itu bisa jendelanya terbuka melalui beliau, itu aja. Jadi semua lengkap itu paket beliau itu, bahkan channel YouTube beliau ada kok. Hanya saja satu syaratnya, yang mau bisa terpengaruh sama beliau harus pinter bahasa Arab dulu. Semuanya dia Belajar dengan siapa? ya benar. Tapi ini jujur saya katakan, memang dari beliau lah terbuka semuanya. Rangkuman tentang Islam. Sejak usia berapa Ustadz Lepas memerhatikan sama beliau? Itu sejak usia 26 ya, saya 26. Usia Ustadz 26 tahun Ustadz menemukan beliau. Iya, betul. Apakah Ustadz menonton video, membaca atau berguru langsung? Mulanya waktu itu mendengarkan ceramah beliau melalui CD ya. Dulu kan zamannya CD. Oh, DVD yang bulat. Iya, tapi setelah YouTube marak ya akhirnya seiring waktu berjalan semuanya sudah tersedia di channel YouTube beliau. Ada semuanya.